teman kami hilang. Mas, saya loh yang asli orang sini aja nggak berani ke sini. Please, Pak. Please. Please gudul moe. Gah! Iku lho, Renggo. Pamer nek duwe istri ayu. Arep birahine. Mana ada laki-laki yang mandul? Yang ada perempuan gak bisa hamil dan melahirkan. Biar aja itu orang. Dia itu hobinya ngejerumusin orang buat tidur di makamnya. Ronda tuh mbak? Iya. Kenapa? Nggak kenapa-napa ya. Hati-hati. Lastri binti Joyorejo, aku ceraikan kamu saat ini juga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dongeng Horor Digital. Kali ini kita akan membahas tuntas spoiler alur cerita dari Lastri adalah gadis yatim piatu yang berparas cantik jelita yang menjadi kembang desa di Kampung Bandeng yang terletak di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Merupakan sebuah wilayah yang menyimpan dualisme alam yang pekat. Di satu sisi hamparan sawah hijau membentang subur, namun di sisi lain deru mesin dan kepulan debu dari tambang pasir hitam menjadi urat nadi ekonomi sekaligus saksi bisu kerasnya kehidupan di sana. Di tengah lingkungan yang kontras inilah tumbuh seorang gadis yatim piatu bernama Lastri. Kehadiran Lastri di kampung tersebut tidak bersekuntum bunga kembang desa yang mekar dengan anggunnya di tengah gersangnya area pertambangan. Ia tidak hanya diberkahi dengan paras jelita, mata yang jernih dan rambut hitam legam yang panjang, tetapi juga memiliki tutur kata yang sangat santun serta hati yang tulus. Sehari-hari Lastri menghabiskan waktunya dengan membantu sang nenek yang sudah renta membuat anyaman bambu untuk menyambung hidup mereka yang serba terbatas. Pesona alami dari kebaikan Lastri hanya memikat perhatian juragan Trurenggo, seorang pria parubaya yang merupakan penguasa tunggal tambang pasir terbesar di wilayah tersebut. Trurenggo adalah sosok yang disegani, tegas, dan kaya raya, namun menyimpan kesepian setelah bertahun-tahun hidup menduda. Tipikal orang ketulusan Lastri, Trurenggo memutuskan untuk meminang sang kembang desa. Ia datang ke rumah panggung sederhana milik Lastri membawa seserahan yang sangat mewah, mulai dari perhiasan emas murni hingga janji untuk menanggung seluruh biaya hidup serta perawatan medis nenek Lastri. Bagi Lastri, lamaran itu bukan sekedar tentang pernikahan, melainkan sebuah mukjizat dan jalan keluar untuk memberikan kehidupan yang layak serta penuh ketenangan bagi nenek tercintanya di masa tua. Pernikahan agung pun akhirnya digelar dengan sangat megah. Di pendopo milik juragan Trurenggo, seluruh warga kampung Bandeng diundang untuk menikmati pesta rakyat yang meriah, lengkap dengan alunan musik gamelan yang menggema di seluruh pelosok desa. Trurenggo tampak bangga bersanding dengan Lastri yang terlihat begitu memukau dalam balutan kebaya pengantin tradisional. Namun, di balik senyum bahagia dan tawa para tamu undangan yang memadati pesta, sepasang mata mengawasi dengan tatapan yang penuh korban. Kobaran api cemburu dan dendam mendalam. Kebencian itu datang dari Atmi, seorang janda ambisius di kampung tersebut yang sejak lama menunggu berbagai cara untuk memikat hati Trurenggo dengan menguasai kekayaannya. Atmi merasa posisinya yang sudah di depan mata telah direbut paksa oleh gadis miskin seperti Lastri. Tidak sendirian, Atmi menemukan sekutu dalam diri Darman, seorang mandor kepercayaan di tambang pasir milik Trurenggo. Darman adalah pria berwatak kasar yang sebenarnya telah lama memendam obsesi gelap dan hasrat terpendam untuk memiliki Lastri. Namun cintanya selalu ditolak secara halus oleh gadis itu. Ketika malam semakin larut dan pesta pernikahan itu mulai mereda, Atmi dan Darman bertemu secara rahasia di bawah bayang-bayang pohon beringin tua yang angker di tepi batas kampung. Di sanalah, di tengah kegelapan, keduanya mengikat janji hitam dan memulai menyusun konspirasi keji untuk menjatuhkan Lastri dan tahtanya. Babak pertama kehidupan baru Lastri sebagai istri juragan kaya pun dimulai. Hari-hari awal pernikahan Lastri berjalan penuh dengan kebahagiaan yang semu di rumah besar. Juragan Trurenggo sebagai istri dari penguasa tambang, Lastri tetap mempertahankan sifatnya yang rendah hati dan penurut. Sebuah sikap yang membuat Trurenggo semakin menyayanginya, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di balik dinding-dinding kayu pendopo, sebuah jaringan fitnah yang rapi mulai ditenun oleh Atmi dan Darman.
Mereka bergerak perlahan meracuni pikiran warga kampung sekaligus menghasut ego Turinggo yang keras kepala. Admi memulai aksi busuknya dengan mendatangi warung-warung desa tempat para perempuan berkumpul setiap pagi dengan lihai. Ia melempar desas-desus bahwa kecantikan Lastri tidaklah alami. Admi berbisik dari telinga ke telinga bahwa gadis cantik yatim piatu itu menggunakan ilmu hitam pesugihan, pengasihan, dan susuk untuk memikat Turinggo. Mana mungkin juragan kaya mau dengan anak miskin kalau bukan karena pelet, maksud Admi. Rumor ini menyebar begitu cepat, seperti di padang kering. Warga kampung yang semula mengagumi Lastri kini menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan dan ketakutan. Setiap kali Lastri berjalan melewati pasar, bisik-bisik miring dan tatapan sinis mulai mengiring langkah kakinya. Sementara itu, Darman menjalankan bagian rencana yang lebih kecil di area pertambangan pasir sebagai mantor kepercayaan. Ia memiliki akses penuh untuk berbicara langsung dengan Turinggo setiap hari. Darman mulai menanam benih-benih kecemburuan di hati para juragan. Ia sering melontarkan komentar terselubung tentang bagaimana pemuda-pemuda desa kerap mencuri pandangan ke arah dari saat Turinggo sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Turinggo yang dasarnya memiliki watak keras dan posesif perlahan-lahan mulai termakan oleh kecurigaan yang sengaja ditiupkan oleh tangan kanannya sendiri. Puncak konspirasi ini terjadi pada suatu malam. Admi dan Darman telah menyusun sebuah jebakan yang sempurna. Darman sengaja mengirim surat palsu atas nama seorang pemuda desa di kamar Lastri, meminta pertemuan darurat mengenai kondisi kesehatan nenek yang tiba-tiba memburuk. Di saat yang sama, Admi mengasut Turinggo untuk pulang lebih awal dari kantor tambak, meyakinkan bahwa ada hal mencurigakan yang terjadi di rumahnya. Melihat baju Lastri yang kusut karena kepanikan dan terdengar kesaksian palsu dari Darman, Turinggo kehilangan akal sehatnya. Amarahnya meledak hebat bagai gunung berapi. Ego dan harga dirinya sebagai penguasa yang disegani hancur seketika tanpa mau mendengar tangisan, sumpah demi Tuhan, maupun penjelasan dari Lastri yang bersujud di kakinya. Turinggo yang kelap langsung melayangkan tamparan keras di bawah kesaksian senyum puas Admi dan Darman yang tersenyum di balik kegelapan. Turinggo menjatuhkan talak 3 secara keji. Malam itu juga, di tengah hujan yang mulai mengguyur kampung Bandeng, Lastri diusir dari rumah megah tersebut tanpa membawa lembar baju ganti pun menanggung aib besar atas dosa yang tidak pernah ia lakukan. Malam pengusiran itu menjadi awal dari penderitaan yang paling kelam bagi Lastri. Dengan tubuh yang gemetar karena kedinginan dan hati hancur berkeping-keping, ia berjalan bertatih-tatih menembus kegelapan menuju rumah panggung kecil milik neneknya. Namun, fitnah keji ditebarkan oleh Admi dan Darman telah meracuni seluruh kampung Bandeng dengan secepat. Ketika Lastri tiba, ia mendapati rumahnya telah dikepung oleh warga desa yang tersulut emosi, dipimpin oleh hasutan Admi. Warga menuding Lastri sebagai penyihir pembawa sial, perempuan Zina yang telah mencoreng nama baik kampungnya mereka. Di tengah kekacauan itu, Lastri yang sudah renta tidak mampu menahan syok mendengarkan wakilan warga. Beliau terkena sarang jantung dan menghembuskan napas terakhir di pelukan Lastri yang menjadi histeris. Kematian sang nenek meruntuhkan seluruh sisa kekuatan jiwa Lastri. Alih-alih merasa iba, warga terprovokasi justru mengusir Lastri keluar dari batas desa. Saat itu juga melarangnya bahkan untuk sekedar menguburkan jenazah neneknya dengan layak sebatang kara. Tanpa arah dan tujuan, Lastri berjalan meraba kegelapan menuju arah luar kampung, tepat di kawasan gersang pertambangan pasir milik mantan suaminya. Pakaian kebaya telah robek, kakinya berdarah terkena tajamnya kerikil tambang, dan matanya bengkak karena air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Dunia yang semula begitu ramah padanya kini berubah menjadi neraka yang sangat kejam. 30 tahun lalu, sejak malam kelam di ujung tebing itu dan kampung Bandeng telah bertransformasi menjadi pusat industri pertambangan pasir yang jauh lebih modern. Di atas penderitaan masa lalu Lastri, para pelaku kejahatan hidup berkelimbang kemewahan. Juragan Turinggo yang kini telah menjadi seorang tua yang lumpuh dan sakit-sakitan, menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda di dalam pendopo besarnya. Di sampingnya, Admi setia menemani sebagai istri sah yang berhasil menguasai sebagian besar harta sang juragan. Sementara itu, Darman telah naik jabatan menjadi kepala mandor pertambangan yang ditangkuti, mengendalikan ratusan pekerja dengan tangan besi dan keserakahan yang tidak pernah tuntas. Kedamaian palsu yang mereka nikmati selama 3 dekade mulai retak ketika proyek pengerukan pasir baru dibuka.
Darman memerintahkan alat-alat besar untuk menggali lebih dalam ke arah jurang mati, tempat yang selama 30 tahun dianggap terlarang oleh warga. Tepat ketika traktor pengeruk menghantam dasar jurang terdalam, langit di atas lereng Semeru yang semula cerah mendadak berubah menjadi hitam gelap gulita. Angin kencang bertiup membawa kabut hitam pekat yang berbau amis darah dan belerang. Kabut misterius itu turun dengan cepat, menyelimuti seluruh kampung Bendeng dan mengunci desa tersebut dari dunia luar. Teror yang telah lama tertidur kini bangkit kembali. Malam itu juga teror berdarah dimulai sebagai pembunuhan berantai yang tak masuk akal. Korban pertama adalah seorang wanita warga tua yang dahulu ikut melempari rumah nenek Lastri dengan batu. Ia ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya dengan mata melotot penuh ketakutan yang mengerikan. Rongga mulut, hidung hingga dadanya dipenuhi oleh pasir hitam pekat yang menyumbat jalur napasnya. Seolah-olah ia telah menelan seluruh isi tambang. Belum sempat warga kampung pulih dari kepanikan, malam berikutnya giliran dua orang mantan kaki kanan Darman yang tewas di tepi sungai. Tubuh mereka kaku, terikat oleh akar pohon beringin tua, dengan kondisi perut robek dan berisi tumpukan kerikil tambang yang tajam. Suasana kampung Bandeng menjadi mencekam, bak desa mati. Suara lolongan anjing liar bersahutan-sahutan setiap kali jam dinding berdendang di paruh malam. Di tengah kabut hitam yang semakin tebal, beberapa pekerja tambang mulai mengaku melihat bayangan wanita berambut panjang yang berjalan melayang di antara barisan truk pasir. Wanita itu mengenakan kebaya pengantin tradisional yang robek dan berlumpur darah, persis seperti pakaian terakhir yang dikenakan Lastri 30 tahun lalu. Setiap kali bayangan itu lewat, terdengar suara bisikan lirih yang mengerikan menggema di telinga para penduduk. Sumpahku belum usai, nyawa dibayar nyawa. Atmi dan Darman mulai diserang rasa panik yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa arwah bangkit tidak akan berhenti sebelum menentukan balas dendam tuntas. Darman mencoba melarikan diri ke kampung menggunakan mobilnya, namun setiap kali ia berkendara, jalanan selalu berputar membawanya kembali ke gerbang tambang pasir yang gelap. Sementara di pendopo, Durenggo yang lumpuh mulai memberi teriak ketakutan di malam hari. Ia mau melihat sosok Lastri berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata yang mencucurkan darah segar, siap untuk mencabut paksa kedamaian yang telah mereka curi. Puncak pembalasan dendam Lastri mencapai titik akhir yang paling mengerikan ketika malam Jumat Kliwon tiba. Kampung Bandeng sepenuhnya lumpuh terkunci dalam kegelapan kabut hitam yang pekat. Darman yang frustasi karena tidak bisa melarikan diri dari desa, mencoba memeriksa area mesin pengolahan pasir di pabrik tambang untuk mencari perlindungan. Namun di tengah kesunyian pabrik, mesin-mesin raksasa tiba-tiba menyala sendiri dengan suara gemuruh yang menekan telinga dari dalam corong gilingan pasir. Sosok wanita berkebaya pengantin robek muncul melayang. Wajah Lastri yang hancur sebelah menatap Darman dengan seringai dingin. Sebelum Darman sempat berteriak, rantai besi mengangkat pasir, melilit lehernya dan menarik tubuhnya masuk ke dalam pasir penggilingan. Darman tewas ketika tubuhnya hancur belumat bersama tajamnya batu dan pasir hitam tambang. Di saat yang sama, kepanikan luar biasa melanda pendopo besar milik Juragan Durenggo. Atmi yang ketakutan setengah mati telah mendengar kabar kematian Darman, nekat memanggil seorang dukun ilmu hitam terkuat dari luar desa. Mereka menggelar ritual pesugihan di ruang tengah, membakar kemenyan dan merampilkan mantra pelindung untuk mengusir arwah Lastri. Namun alih-alih mengusir setan, ruang justru mendadak dingin membeku dan lampu gantung pecah berantakan. Sosok Lastri menembus dinding, menjengkram leher sang dukun hingga tewas di tempat. Atmi yang merangkak ketakutan mencoba bersembunyi di balik kursi roda Durenggo yang lumpuh. Dalam momen mencekam itu, arwah Lastri tidak langsung membunuh Atmi. Menggunakan kekuatan gaibnya, Lastri memproyeksikan diri sebuah penglihatan massal lalu ke dalam pikiran Durenggo yang sedang sekarat. Durenggo dipaksa melihat kembali kejadian 30 tahun lalu secara nyata, bagaimana Atmi menulis surat palsu, bagaimana Darman merekayasa perselingkuhan, dan bagaimana Lastri disiksa hingga melompat ke jurang. Melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi, jantung Durenggo berdebu kencang karena penyesalan dan rasa bersalah yang teramat sangat dalam. Matanya mengalir deras menatap arwah mantan istri yang dulu ia sia-siakan di depan mata Durenggo yang ia tak berdaya.
Lastri melayangkan pembalasan terakhir kepada Atmi. Pasir hitam mengalir deras keluar dari pantai, melilit tubuh Atmi dan berlahan menyeretnya masuk ke dalam tanah, menguburnya hidup-hidup di bawah pondasi pendopo. Setelah Atmi mengelingkan jerit terakhirnya, lenyap di telan bumi. Kampung Bandeng kembali tenang dan sunyi. Kini sepenuhnya bersih dan dari para pendosa yang telah merenggut paksa kebahagiaan sang kembang desa. Film Lastri Arwah Kembang Desa mengandung beberapa pesan moral mendalam tentang kehidupan sosial dan spiritual. Bahaya fitnah dan lidah yang tajam. Fitnah dan desas-desus tidak berdasar dapat menghancurkan kehormatan, masa depan, bahkan merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Dampak buruk dari sifat iri, dengki, rasa cemburu berlebihan di penjara oleh Atmi dan Daran membuktikan bahwa ambisi buta hanya akan menuntut manusia pada perbuatan keji. Pentingnya tabayun, klarifikasi, keputusan impulsif juragan Trenggo yang menghakimi Lastri tanpa mencari kebenaran menjadi peringatan besar agar kita tidak mudah menghasut amarah dan ego. Hukum tak bertuah itu nyata. Setiap kejahatan yang disembunyikan serapat apapun pasti akan menuai balasannya, baik di dunia maupun di akhirnya. Tamat.